Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang faktor keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial dalam pembentukan kepribadian Islami. Seperti yang kita ketahui bahwasannya di dalam Islam, kepribadian itu tidak terbentuk begitu saja, tetapi terbentuk dalam waktu yang cukup lama, yang cukup panjang, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, di sini nanti kita akan melihat tiga faktor yang mempengaruhi kepribadian Islami, yaitu dari faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor lingkungan. Dan nanti kita akan melihat bagaimana ketiga faktor ini akan saling berhubungan untuk mempengaruhi kepribadian Islami. Pada topik kali ini, capaian atau tujuan yang harus dicapai oleh mahasiswa adalah mahasiswa harus mampu menjelaskan konsep dari kepribadian Islami tersebut, dan mahasiswa harus mampu menganalisis pengaruh dari keluarga terhadap pembentukan kepribadian Islami, dan kemudian mahasiswa harus mampu menganalisis pengaruh dari sekolah terhadap pembentukan kepribadian tersebut. Nah, selanjutnya mahasiswa juga harus mampu menganalisis pengaruh dari lingkungan sosial terhadap pembentukan kepribadian Islami ini. Nah, selanjutnya mahasiswa harus mampu menyelesaikan studi kasus yang berkaitan dengan kepribadian yang berdasarkan dengan perspektif nilai-nilai Islam. Sebelum kita masuk kepada materi, di sini saya ingin mengajak Anda semua dulu untuk berpikir. Nah, di mana di sini tersedia QR code, silahkan di-scan kode ini menggunakan email STIT. Nah, silahkan masukkan jawaban yang menurut Anda benar. Nah, menurut Anda, faktor apa yang paling berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seseorang? Silahkan diisi jawaban Anda melalui QR code berikut. Melalui pertanyaan ini, kita dapat melihat bahwa pembentukan kepribadian itu sebenarnya merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor. Untuk itulah mengapa pertanyaan ini sangat penting, karena setiap individu memiliki pengalaman yang berbeda. Nah, slide keempat. Apa itu kepribadian? Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya kepribadian itu merupakan pola perilaku, cara berpikir, sikap, dan kebiasaan yang relatif menetap dalam diri seseorang. Misalnya, seseorang dikenal jujur, disiplin, ramah, atau bertanggung jawab. Nah, karakter ini tidak muncul dalam satu hari, tetapi terbentuk melalui proses pembiasaan yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, kepribadian ini pun akan menjadi identitas seseorang yang membedakannya dari orang lain. Nah, oleh karena itu, pembentukan kepribadian merupakan aspek penting dalam pendidikan dan tentu saja dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita jelaskan apa itu kepribadian, sekarang kita masuk kepada kepribadian Islami. Dalam perspektif Islam, kepribadian itu adalah kepribadian yang dibangun berdasarkan 3 fondasi, yaitu ada akidah, ada ibadah, dan ada akhlak. Nah, ketika 3 fondasi ini ada, maka seseorang itu bisa disebut memiliki kepribadian Islami. Di sini kita lihat dulu, apa itu akidah. Nah, di sini akidah itu merupakan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai dasar seluruh perilaku manusia. Nah, selanjutnya, apa itu ibadah? Nah, ibadah ini dilatih kedisiplinan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya ada akhlak. Nah, akhlak ini merupakan manifestasi dari akidah dan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya pada Quran surat Al-Ahzab ayat 21 bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu merupakan teladan terbaik bagi umat manusia. Nah, karena itu kepribadian Islami ini ditandai oleh sifat jujur, amanah, disiplin, sabar, serta toleransi. Nah, ketika kita sudah paham apa itu kepribadian Islami, di sini kita lihat manusia dan fitrahnya. Nah, di dalam ajaran agama Islam, setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Nah, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian lingkunganlah yang mempengaruhi perkembangannya. Artinya, setiap manusia memiliki potensi untuk menjadi lebih baik. Namun, potensi tersebut memerlukan bimbingan dan pendidikan agar berkembang secara optimal. Nah, disinilah
peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial menjadi sangat penting dalam menjaga dan mengembangkan fitrah manusia tersebut. Baik, di sini kita lihat dulu faktor keluarga. Perkembangan kepribadian Islami yang dapat dipengaruhi oleh keluarga. Di sini kita bisa pahami bahwasannya keluarga itu merupakan sekolah pertama bagi seorang anak. Nah, di dalam keluarga, anak pertama kali belajar tentang nilai agama, sikap sosial, cara berkomunikasi, dan kebiasaannya sehari-hari. Nah, di sini pun juga ada beberapa aspek penting yang dapat kita pelajari dan harus kita ketahui, yang dimana di situ ada keteladanan, pola asuh, komunikasi, dan kasih sayang. Nah, di sini kita lihat dulu keteladanan seperti apa yang harus ada di dalam keluarga. Karena anak cenderung meniru perilaku orang tuanya, artinya orang tua harus memiliki keteladanan yang baik. Yang kedua, ada pola asuh. Nah, di sini dalam keluarga itu harus memiliki pola asuh yang penuh kasih sayang dan tanggung jawab akan membentuk kepribadian yang sehat. Gitu. Nah, ketiga, ada komunikasi, di mana komunikasi yang baik menciptakan kedekatan emosional antara orang tua dan anak. Dan yang terakhir, kasih sayang. Nah, kasih sayang ini membuat anak merasa aman dan dihargai. Karena itu, kebiasaan orang tua akan membentuk kebiasaan anak, dan kebiasaan tersebut akan berkembang menjadi sebuah kepribadian. Tadi kita lihat pengembangan kepribadian Islami yang dipengaruhi oleh faktor keluarga. Nah, sekarang kita lihat faktor sekolah. Setelah keluarga, sekolah itu menjadi lingkungan pendidikan kedua yang sangat penting dan sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian seorang anak. Nah, di sekolah ini tentu saja terdapat beberapa unsur penting yang memiliki peran penting untuk pembentukan kepribadian anak ini. Yang pertama, ada guru sebagai teladan. Yang kedua, ada budaya sekolah. Yang ketiga, ada kegiatan keagamaan. Yang terakhir, ada teman belajar. Nah, kita lihat dulu. Sebagai guru teladan, kita tidak hanya mengajar ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan contoh perilaku yang baik kepada anak. Kemudian budaya sekolah, di mana budaya sekolah itu harus menerapkan kedisiplinan, kebersihan, kejujuran, dan tanggung jawab. Nah, ini akan membentuk karakter peserta didik. Nah, selanjutnya kegiatan keagamaan. Nah, kegiatan seperti sholat berjamaah, kajian Islam, dan pembiasan membaca Al-Quran tentu saja dapat memperkuat nilai-nilai Islami. Nah, dan terakhir, teman belajar. Teman yang baik akan mendorong perilaku positif dan berprestasi dalam akademik. Nah, tentu saja di sini sekolah pun memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang berkarakter Islami. Nah, ketika kita sudah mempelajari di mana keluarga itu faktor pertama dalam dunia pendidikan, kemudian ada sekolah yang menjadi pendidikan kedua bagi anak, kita lihat faktor lingkungan sosial dalam pembentukan kepribadian Islami anak. Nah, lingkungan sosial itu mencakup teman sebaya, masyarakat, organisasi, dan media sosial. Nah, di mana di sini di lingkungan sosial itu dapat memberikan pengaruh, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Nah, contohnya untuk pengaruh positif, di mana anak-anak itu mengikuti organisasi yang positif, komunitas belajar, kajian Islami, dan kegiatan sosial yang bermanfaat. Nah, adapun pengaruh negatifnya, seperti adanya pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, terus ada cyberbullying. Nah, kemudian yang paling marak saat ini adalah adanya kecanduan media sosial, di mana anak suka mengakses informasi-informasi yang salah dan informasi-informasi yang tidak baik begitu. Nah, di sini Rasulullah SAW mengingatkan bahwa seseorang cenderung mengikuti agama atau kebiasaan temannya. Nah, oleh karena itu, memilih lingkungan pergaulan yang baik merupakan langkah penting dalam menjaga kepribadian. Nah, di sini dapat kita pahami bahwasannya ketiga faktor itu memiliki hubungannya masing-masing. Nah, ketiga faktor ini pun tidak bekerja secara terpisah, di mana keluarga memberikan fondasi nilai. Seterusnya, sekolah memperkuat dan mengembangkan nilai tersebut. Dan selanjutnya, lingkungan sosial menjadi tempat penerapan nilai dalam kehidupan yang nyata.
Nah, jika ketiganya berjalan selaras, maka akan terbentuk kepribadian Islami yang kuat, seperti anak akan memiliki nilai kejujuran, amanah, disiplin, sabar, dan toleransi. Namun, sebaliknya, jika salah satu faktor kurang mendukung, tentu saja proses pembentukan kepribadian dapat mengalami hambatan. Selanjutnya, di sini ada studi kasus yang dimana saya menyediakan satu kasus yang bisa dianalisis. Silakan dianalisis berdasarkan kelompok yang terdiri dari 2 hingga 3 orang, yang dimana di sini ada beberapa analisis yang harus dijawab, yang dimana di sini dilihat faktor apa saja yang mempengaruhi si individu ini, kemudian bagaimana solusi yang bisa kita berikan berdasarkan nilai-nilai Islami. Nah, nanti setelah analisis ini selesai, secara bergiliran menampilkan hasil analisisnya di depan kelas. Di sini saya akan lihat apakah benar Anda semua sudah paham faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan kepribadian Islami seseorang. Di sini saya akan menyediakan QR code lagi yang nanti silakan Anda cocokkan menurut pengetahuan Anda, menurut pemahaman Anda. Silakan scan QR code ini menggunakan email STIT dan berikan jawaban. Untuk selanjutnya, di sini saya ada tugas refleksi yang diperuntukkan untuk minggu ketiga, dan silakan dikumpulkan dalam bentuk satu kertas HVS, yang dimana di situ silakan Anda tulis faktor apa yang paling berpengaruh dalam pembentukan kepribadian Anda saat ini. Nah, kesimpulan dari pertemuan kali ini bahwasannya kepribadian itu merupakan perilaku dan sikap yang relatif menetap dalam diri seseorang. Nah, di dalam Islam, manusia itu lahir membawa fitrah yang baik. Dan kemudian, pembentukan kepribadian Islami ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu ada faktor keluarga, ada faktor sekolah, dan faktor lingkungan sosial. Nah, ketiga faktor inilah yang nanti bersinergi untuk menghasilkan pribadi yang beriman, pribadi yang berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ketiga faktor inilah nanti yang bersinergi untuk menghasilkan pribadi yang beriman, pribadi yang berakhlak mulia, dan pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan kepribadian yang baik itu tidak lahir secara instan, tetapi dibentuk melalui pendidikan, keteladanan, dan lingkungan yang baik. Demikian materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini itu dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya keluarga, pentingnya sekolah, dan pentingnya lingkungan sosial dalam pembentukan kepribadian, khususnya dalam pembentukan kepribadian Islami. Saya Rahmiye, dosen pengembangan kepribadian, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.